Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Muluk, NIM 1019049. Di sini saya akan menjelaskan kuman Coccus pyogenesis, kuman anaerob, kuman batang berspora, kuman batang tidak berspora, Corynebacterium, Mycobacterium, Spirochaeta, fungi atau jamur, dan virus. Baik, yang pertama itu kuman Coccus pyogenes atau Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif non-motil tidak berspora membentuk kokus yang berbentuk rantai berdiameter 0,6 sampai 1,0 mikrometer dan fakultatif anaerob. Bakteri ini melakukan metabolisme secara fermentasi. Streptococcus pyogenes ini digolongkan ke dalam bakteri hemofilic sehingga membentuk zona terang bila ditumbuhkan dalam media agar darahnya patogenetis Streptococcus pyogenes, yaitu Streptococcus pyogenes merupakan salah satu patogen yang banyak menginfeksi manusia. Diperkirakan 5-15% individu normal memiliki bakteri ini dan biasanya terdapat pada saluran pernafasan, namun tidak menimbulkan gejala penyakit. Streptococcus pyogenes ini dapat menginfeksi ketika pertahanan tubuh inang menurun atau ketika organisme tersebut mampu berpenetrasi melewati pertahanan inang yang ada. Bila bakteri ini tersebar sampai ini dapat berupa faringitis, tonsilis, empetigo, dan demam scarlet. Streptococcus pyogenes ini juga dapat menyebabkan penyakit invasif seperti infeksi tulang, neurozytic fasciitis, radang otot, meningitis, dan endokarditis. Faktor virulensi Streptococcus pyogenes. Infeksi yang ditimbulkan akibat Streptococcus pyogenes disebabkan adanya interaksi faktor-faktor virulensi Streptococcus pyogenes dengan sel inang. Faktor virulensi tersebut bisa berupa protein yang disekresikan maupun yang berlokasi di permukaan sel. Faktor virulensi yang disekresikan diantaranya adalah streptokinase, hyaluronidase, proteinase, hemolisin polisakarida C, protease, cysteine, dan streptokokal inhibitor of clopidogrel SIC. Protein permukaan Streptococcus pyogenes yang berperan sebagai faktor virulensi diantaranya adalah streptokokal C5A peptidase atau SGPA, protein M, dan protein F. Selanjutnya yaitu bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam pertumbuhannya dan metabolismenya. Bakteri anaerob sebagian besar merupakan mikroorganisme residen pada kulit, permukaan mukosa mulut, dan gastrointestinal. Infeksi oleh bakteri ini biasanya terjadi jika bakteri ini berada pada tempat yang seharusnya steril di dalam tubuh. Bakteri anaerob juga dibedakan menjadi anaerob fakultatif dan obligat. Anaerob fakultatif bermakna bakteri dapat tumbuh baik secara oksidatif maupun secara anaerob. Sebagian besar bakteri kelompok anaerob fakultatif adalah patogen. Contohnya adalah beberapa spesies dari Streptococcus dan Enterobacteriaceae, misalnya E. coli. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang memiliki efek letal terhadap keberadaan oksigen. Hal ini dikarenakan biasanya bakteri kelompok ini tidak memiliki superoksida dismutase atau SOD dan katalase yang berfungsi menghilangkan efek toksik radikal oksigen serta hidrogen peroksidase yang menyebabkan mampu mentoleransi terhadap oksigen. Berikut contoh dari bakteri anaerob. Ada Clostridium tetani dari anaerob obligat, terus ada Clostridium botulinum anaerob obligat, dan di sini ada Escherichia coli ya dari anaerob fakultatif, dan yang ini Neisseria gonorrhea dari anaerob fakultatif.
Selanjutnya ada Corynebacterium, genus non-mitella kecuali patogen beberapa tanaman bakteri aerobik hingga anaerobik yang mengandung batang dengan pewarnaan tidak teratur, gram positif, lurus hingga sedikit melengkung, sering berbentuk gada sebagai hasil dari rangsangan pembagian, dapat menampilkan rangkaian pagar kayu. Organisme ini terdistribusikan secara luas di alam. Spesies yang paling dikenal adalah parasit dan patogen manusia dan hewan domestik. Tipe spesiesnya adalah Corynebacterium diphtheria. Nah, salah satu contoh dari Corynebacteri ada Corynebacteria diphtheri. Corynebacterium diphtheri ini merupakan bacillus yang pleomorfik, yang berarti bahwa ada variasi ukuran dan bentuk di antara individu sel dalam biakan murni. Beberapa sel berbentuk lurus, ada pula yang bengkok atau berbentuk tongkat. Panjangnya berkisar antar 1 sampai 8 mikron dan lebarnya antara 0,5 sampai 0,8 mikron. Umumnya sel membentuk sudut tegak lurus satu terhadap yang lainnya. Ciri khas sel yang lebih tua ialah penampilannya yang seperti butiran bila diwarnai dengan beberapa warna seperti biru metilen atau pewarna Albert. Butiran-butiran tersebut menampakkan warna yang berbeda dengan zat warna yang dipakainya. Ini disebut butiran makromatik dan terdiri dari polimer polifasi anorganik. Corynebacterium diphtheria ini tumbuh dengan baik pada medium agar darah, tetapi medium selektif seperti medium serum telur glukosa, tergolese lover dan agar darah dengan kalium telurid menghambat dan pertumbuhan bakteri pencemar dan menyuburkan pertumbuhan Bacillus diphtheria. Nah, selanjutnya lagi yaitu Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis tidak dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau bakteri gram negatif karena apabila diwarnai sekali dengan zat warna basa, warna tersebut tidak dapat dihilangkan dengan alkohol meskipun dibubuhi iodium. Oleh sebab itu, bakteri ini termasuk dalam bakteri tahan asam. Nah, morfologinya, Mycobacterium tuberculosis merupakan kuman batang lurus atau agak bengkok, berukuran panjang 1-4 mikron dan lebar 0,2 sampai 0,8 mikron. Dapat ditemukan bentuk sendiri maupun berkelompok. Kuman ini merupakan bakteri tahan asam BTA yang bersifat tidak bergerak, tidak berspora, dan tidak bersimpai. Pada pewarnaannya, Mycobacterium tuberculosis ini tampak seperti manik-manik atau tidak berwarna secara merata. Selanjutnya juga jalur infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Kuman tuberkulosis biasanya masuk ke dalam tubuh melalui hirupan nafas. Nah, tertelan atau masuk melalui luka pada kulit. Jika terhirup oleh pernafasan, kuman ini mengendap pada alveoli paru-paru, lalu difagosit oleh makrofag alveolus. Di dalam fagosit, kuman ini terus berkembang biak. Fagosit yang berisi kuman yang dimakannya berfungsi sebagai alat pengangkut infeksi ke berbagai bagian tubuh. Nah, selanjutnya lagi yaitu Spirochaeta. Spirochaeta adalah bakteri yang panjang dan juga tipis, berbentuk pilihan yang panjangnya berkisar antara beberapa UM sampai 500 UM. Dinding selnya tidak sekaku dinding sel Spirilia sehingga mereka dapat melengkung dengan mudah. Ciri-cirinya itu Spirochaeta aerobik membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Motil dapat bergerak gram negatif, bentuknya dapat bergarut-garut dan terpilih dengan ketat. Selanjutnya, bakteri Leptopira berukuran panjang 6-2 mikron dan diameternya 0,1-0,2 mikron. Ukuran sel darah merahnya hanya 7 mikron. Ukuran bakteri ini relatif kecil dan panjang sehingga sulit terlihat bila menggunakan mikroskop cahaya, dan untuk melihat bakteri ini diperlukan mikroskop dengan teknis kontras. Nah, dapat bergerak maju dan mundur. Leptopira mempunyai 170 serovar. Selanjutnya, kedua genus ini terdiri dari bakteri aerob yang mengandungkan asam lemak, rantai panjang seperti asam oleat sebagai sumber karbon dan donor elektron. Karakteristik Leptopira adalah tipis, melilit, dan biasanya salah satu ujungnya membengkok membentuk kait. Hewan rodensia, anjing dan babi merupakan beberapa inang alami Leptopira. Contoh dari Leptopira adalah L.
biflexa yang merupakan sel bebas dari L. interrogans yang merupakan mikroorganisme parasit. Pada manusia, Leptospira dapat menyebabkan leptospirosis, yaitu suatu kelainan yang disebabkan akumulasi bakteri ini di ginjal dan dapat menyebabkan gagal ginjal hingga kematian. Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui membran mukaus atau kulit. Setelah melakukan multiplikasi di berbagai tempat dalam tubuh, bakteri tersebut akan terakumulasi di ginjal dan keluar dari tubuh melalui urin. Nah, selanjutnya itu virus. Nah, virus ini yang sekarang lagi booming-boomingnya virus karena ada pandemi itu virus corona. Virus ini adalah mikroorganisme yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari materi, dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus hanya bersifat hidup dan dapat memperbanyak diri bila berada di dalam organ hidup dari makhluk hidup lain, sehingga dinamakan parasit intraseluler obligat. Virus memiliki informasi genetik untuk melakukan produksi dan untuk mengambil alih sistem pembangkit energi dan mensintesis sel inangnya yang berada dalam gen-gen virus. Virus yang memiliki struktur yang telah lengkap, matang, serta mampu menginfeksi yang dinamakan virion. Terus susunan tubuh pada virus. Yang pertama itu ada kepala berisi DNA. Yang kedua itu kapsid. Kapsid adalah selubang yang berupa protein. Kapsid terdiri atas selubang yang berupa protein. Yang ketiga ada isi tubuh. Isi tubuh yang sering disebut virion adalah bahan genetik, yakni asam nukleat, DNA atau RNA. Yang keempat, ekor. Ekor virus merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserangnya. Proses infeksi virus pada sel dimulai dengan menempelnya virus infektif pada reseptor yang ada di permukaan sel. Terus, jika terkena virus, akibatnya itu kerusakan sel akibat virus sitosidal. Yang kedua, pembentukan antigen baru pada permukaan sel. Yang selanjutnya, pengaruh infeksi pada kromosom dan mitosis. Dan yang terakhir yaitu perubahan biokimiawi pada sel. Kuman batang berspora atau endospora adalah golongan kuman Basilaceae yang bersifat gram. Basil gram positif pembentukan spora adalah Bacillus dan Clostridium sp. Basil-basil ini ada di mana-mana, dan karena membentuk spora, basil tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan selama bertahun-tahun. Bacillus sp bersifat aerob, sedangkan Clostridium bersifat anaerob. Yang pertama itu Bacillus sp. Genus Bacillus termasuk batang besar aerob gram positif dalam bentuk rantai. Yang kedua, Clostridium sp. Clostridium sp merupakan batang besar anaerob gram positif yang bergerak. Kuman batang tidak berspora. Contoh kuman batang tidak berspora adalah Staphylococcus sp. Staphylococcus sp merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan susunan seperti buah anggur. Bakteri ini merupakan flora normal kulit dan selaput lendir manusia. Staphylococcus sp yang berkaitan dengan dunia medis ada 3 tipe, yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Nah, berikutnya yaitu jamur atau fungi. Secara umum, jamur dapat didefinisikan sebagai organisme eukariotik yang mempunyai inti dan organel. Jamur tersusun dari hifa yang merupakan benang-benang sel tunggal panjang, sedangkan kumpulan hifa disebut dengan miselium. Miselium merupakan massa benang yang cukup besar, dibentuk dari hifa yang saling membelit pada saat jamur tumbuh. Jamur mudah dikenal dengan melihat warna miseliumnya. Bagian penting tubuh jamur adalah suatu struktur bentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang. Ada yang tidak bersekat dan ada yang bersekat. Hifa dapat tumbuh bercabang-cabang sehingga membentuk jaring-jaring. Bentuk ini dinamakan miselium. Klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini ada 4. Yang pertama itu ada Chytridiomycetes. Sebagian besar Chytridiomycetes adalah organisme akuatik.
Terus selanjutnya ada Zygomycetes. Anggota Zygomycetes memiliki hifa yang tidak bersekat dan memiliki banyak inti disebut hifa senosity. Dan selanjutnya itu ada Ascomycetes. Golongan jamur ini memiliki ciri dengan spora yang terdapat di dalam kantung yang disebut ascus. Yang terakhir yaitu Basidiomycetes. Kebanyakan anggota Basidiomycetes adalah jamur payung dan cendawan. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat jamur. Sifat jamur ada 3. Yang pertama itu parasit obligat. Jamur ini hanya dapat hidup pada inangnya dan tidak dapat hidup di luar inangnya. Yang kedua, parasit fakultatif. Jamur ini dapat hidup di luar inangnya. Yang ketiga, saprofit. Jamur yang bersifat saprofit dan dapat melakukan susunan zat organik seperti pada kayu tumbang dan buah jatuh. Diagnosis infeksi jamur. Yang pertama, mikosis superficial. Terjadi apabila infeksi terletak superficial atau terbatas di kulit dan appendixnya. Yang kedua, mikosis subkutis. Contohnya adalah misetoma yang mengenai kulit, jaringan subkutis dan tulang. Terjadi penyebaran yang lokal dan lambat. Yang ketiga, mikosis sistemik. Disebabkan oleh misalnya Streptococcus. Terbentuk bila hifa menembus jaringan lebih dalam pada lingkungan dengan cuaca sedang. Mikosis sistematik jarang terjadi kecuali pada pasien dengan gangguan kekebalan. Infeksi jamur di rongga mulut. Yang pertama itu candidosis, yaitu Candida albicans. Yang kedua, histoplasmosis, histoplasma capsulatum, histoplasma duboisi. Yang ketiga, blastomycosis, blastomyces dermatitidis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.